Halo sahabat JK, hari ini kita akan membahas seberapa penting project management dalam sebuah proyek. Nah, namun sebelum kita membahas ke materi, kita harus perlu tahu apa itu project management. Nah, secara sederhana, pengertian project management adalah proses merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan sebuah proyek secara efisien dan efektif dengan sumber daya anggaran, waktu, resiko, dan tujuan proyek secara menyeluruh. Nah, sekarang kita akan masuk ke seberapa penting sih peran manajemen proyek dalam sebuah proyek. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan seberapa penting sih peran manajemen proyek dalam sebuah proyek. Nah, kalau kita bahas lagi bahwa manajemen proyek itu akan penting ketika tingkatan proyek itu semakin sulit atau advance. Kalau kita perhatikan bahwa proyek-proyek yang besar itu mungkin akan mengkoordinasi beberapa bagian. Bahkan dia harus koordinasi dengan bagian tertentu, nanti harus menghubungi bagian sumber daya, bahkan nanti harus koordinasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, kita bayangin kalau semisal manajemen proyek itu nggak ada, maka itu akan bisa mengakibatkan kerumitan atau bahkan nanti mengalami sebuah kegagalan. Seperti apa? Ya, contohnya adalah proyek nanti akan terhambat, terus nanti batas waktu atau deadline itu tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Atau bahkan bisa aja anggaran yang kita buat untuk proyek tersebut itu melebihi batas yang sudah ditentukan. Yang paling parah itu adalah ketika sebuah proyek itu ternyata kualitasnya nggak sesuai dengan apa yang kita tawarkan atau sudah ditentukan oleh tim. Nah, namun itu semua kembali lagi kepada setiap perusahaan. Apakah perusahaan itu melakukan sebuah proyek yang begitu kompleks atau tidak? Kalau semisal perusahaan itu tidak memerlukan resource yang banyak, tidak memerlukan banyak tim, maka peran manajemen proyek itu tidak diperlukan di dalam proyek tersebut. Lantas, apa aja sih komponen utama dari manajemen proyek? Nah, setidaknya kita harus perhatikan ada 7 komponen utama dalam sebuah manajemen proyek. Pertama, lingkup proyek atau skup pengerjaan. Ini berkaitan apa? Nanti pembahasannya adalah terkait seberapa jauh kita bekerja atau batasan apa aja yang perlu kita kerjakan. Nah, kalau kita nggak tahu skup apa yang kita kerjakan, maka ya nanti amburadul. Kita nggak tahu batasan mana kita mengerjakan. Atau bisa jadi ternyata yang dimau antara atasan dengan yang kita mau itu berbeda atau ada gapnya di situ. Kedua, komponen waktu. Ini berkaitan dengan berapa durasi yang harus kita kerjakan dari sebuah proyek. Nah, kalau kita nggak tahu waktu nih kapan, akan mengalami kemunduran proyek atau keterlambatan proyek. Nah, maka perlu dipastikan lagi di bagian awal. Apakah proyek ini memerlukan waktu seberapa lama? 5 hari, 3 hari, atau berapa? Itu tergantung dari pihak manajemen proyek dan bagian tim yang perlu mengetahui seberapa lama proyek tersebut harus diselesaikan. Ketiga, berkaitan dengan biaya. Nah, biaya sendiri ini nanti akan menentukan seberapa besar budget yang harus kita keluarkan dari sebuah proyek tersebut. Termasuk nanti biaya untuk anggaran sumber daya seperti alat, bahan, dan resource manusia atau pekerjanya di situ. Keempat, berkaitan dengan kualitas. Nah, di mana kualitas ini itu akan menentukan proyek tersebut itu apakah sudah sesuai dengan harapan klien atau pengguna atau udah sesuai dengan yang stakeholder tentukan. Pastikan kualitas yang kita develop dari project tersebut itu memenuhi ekspektasi dari stakeholder maupun pengguna atau user. Kelima, manajemen resiko. Nah, ini nanti pembahasannya adalah terkait dengan identifikasi, mitigasi, dan evaluasi resiko. Agar dalam proyek tersebut kita bisa mengetahui seberapa resikonya proyek tersebut. Semisal, apakah nanti proyek tersebut akan mengalami keterlambatan atau akan melebihi anggaran yang sudah ditentukan. Maka dengan adanya manajemen resiko itu akan mengurangi kelebihan-kelebihan tersebut. Keenam, sumber daya manusia. Nah, ini melibatkan manajemen tim, termasuk di dalamnya perekrutan, terus nanti harus manajemen tim, dan nanti harus menghandle semua orang tersebut, termasuk orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Contohnya nanti kalau semisal dalam proyek website, maka kita harus koordinasi dengan tim develop. Terus nanti kita harus koordinasi dengan klien, apakah sudah sesuai dengan keinginan atau tidak. Nah, komponen ketujuh atau komponen yang terakhir itu adalah komunikasi.
Nah, komunikasi itu penting dalam sebuah proyek, karena tanpa komunikasi itu akan merusak apa yang sudah direncanakan dalam sebuah proyek tersebut. Semisal ketika kita menjalani sebuah proyek, namun antara stakeholder dengan tim atau manajemen proyeknya mengalami miskomunikasi, maka presentase kegagalan sebuah proyek itu akan lebih besar. Nah, maka dalam hal komunikasi ini perlu kita clear-kan lagi apa yang menjadi keinginan atau ekspektasi stakeholder dan apa yang diinginkan oleh pengguna atau user. Nah, sekian dulu pembahasan hari ini. Nah, kalau kamu tertarik seputar informasi seperti ini dan seputar informasi digital marketing, kamu bisa subscribe JK Digital.